Katakan hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi baik-Mu, dan ku tersungguh menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadir di bait kudusnya, satu mencari-Mu, mencari wajah-Nya. Berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan senang hati. Kami mau berseru dan berdoa kepada-Mu Tuhan. Berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran. Mari bangkit berdiri bersama di hadirat Tuhan. Memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi baik-Mu, dan ku tersungguh menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu memenuhi, hadirat kudus-Mu Tuhan, penuhi kami, menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Mari angkat suaramu lebih lagi di hadirat Tuhan. Hadirat-Mu memenuhi kami Tuhan, penuhi baik-Mu, dan ku tersungguh menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hadirat-Mu penuhi kami, berlimpah bagi kami Tuhan. Oh Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ya Rama Shikaralabor. Haleluya. Kiara Lamaya Sikiara Lamor. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya hadirat-Mu yang kudus memenuhi tempat ini Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan Allah yang hidup, hadir di tempat ini, memenuhi tempat ini. Kuasa-Mu terjadi di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ku yakin Kau hadir di sini. Mari rasakan hadirat Tuhan. Katakan
Tuhan kuasa-Mu tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Mari angkat suaramu, angkat hatimu di hadirat Tuhan. Katakan, kami yakin Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Kami rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Kesatuan terjadi, kelepasan, kelepasan, terjadi di sini. Di suara-suara yang meriah buat Tuhan kita Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji dan meninggikan nama-Mu lebih dan lebih lagi. Haleluya. Amin. Beri sorak-sorai yang meriah buat Tuhan kita yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Kami terima sukacita surga-Mu Tuhan. Kami terima kelimpahan dari-Mu Tuhan. Mari dengan sukacita bersama katakan, terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya.
Tuhan, sungguh kebaikan-Mu tidak terbatas Tuhan di dalam hidup kami. Sepanjang tahun ini Tuhan, kami menikmati Tuhan kebaikan-kebaikan-Mu yang luar biasa di dalam kami Tuhan. Bersama-Mu Tuhan, kami mampu melewati Tuhan tahun ini Tuhan. Dan kami percaya tahun depan Tuhan, kami juga mampu Tuhan melewatinya bersama dengan Engkau Tuhan. Haleluya. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua. Katakan anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Beri sorak-sorai tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan, bersama dengan-Mu Tuhan kami melakukan perkara-perkara yang besar. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji dan meninggikan nama-Mu Tuhan. Tiba waktunya Tuhan kami duduk diam Tuhan di dalam hadirat-Mu yang kudus. Kami rindu mendengar kebenaran firman-Mu. Urapi kami Tuhan, urapi hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu kasih Tuhan. Shalom saudara. Selamat Natal buat saudara dan selamat menyambut tahun yang baru di tahun 2019 besok ya. Dan terima kasih buat Tuhan Yesus tentunya yang mengundang saya. Terima kasih juga buat tuan rumah di sini, gembala, koordinator dan juga seluruh jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita akan melihat kebenaran firman Tuhan. Anda bersuka cita? Amin. Dan buka Alkitab kita di ibadah yang saya layani yang ke-8 ya, pada hari ini. Mestinya 7 tapi dapat tambahan ekstra energi dari Pastor Michael. Dia bilang, Pak mau satu lagi? Boleh ya. Kalau buat Tuhan selalu kita harus bilang boleh. Amin. Ya, nanti akhirnya dapat sesuatu yang gak enak. Tapi kalau sama Tuhan Anda bilang, boleh, siap. Mau tambah lagi? Siap, gitu ya. Maka tidak akan pernah berkekurangan berkat Tuhan dalam hidup kita. Ya. Ayo, kita baca di dalam Injil Matius pasal yang kedua.
Ayatnya yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-12. Matius pasal yang kedua, ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-12. Ayo, baca sama-sama 1, 2, dan 3. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka, hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. 12. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Amin, saudara. Dengarkan baik, intinya begini. Ada di ayat yang ke-10. Ya. Alkitab bilang begini, saudara. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Orang yang berjumpa dengan Tuhan atau mengalami satu perjumpaan pribadi bersama dengan Tuhan, hidupnya penuh dengan sukacita. Halo? Saya berapa kali masuk, memperhatikan, dan melihat orang-orang yang masuk gereja. Tidak semua bersukacita. Ada yang masuk seperti masuknya bioskop XX1. Ada yang masuk seperti nanti malam dicabut nyawanya gitu. Ada yang masuk seperti tidak ada orang di pintu. Ada yang masuk, maafkan saya gitu, saya tidak minta dihormati. Tapi kadang lihat koordinator atau pelayan Tuhan cuman, saya takutnya nanti waktu Yesus datang hanya alisnya yang diangkat. Karena alisnya sering itu yang terangkat gitu. Ada jemaat ketemu di WC sama saya gitu, enggak, Pak Pendeta atau Shalom, atau mungkin dia tidak kenal, it's okay. Tapi gayamu itu loh. Betul enggak? Gaya hidup kita kan harus gaya hidup ramah, betul nggak? Gaya hidup senyum. Jangan cuma dipakai di luar pelataran gereja, khususnya hanya buat orang-orang tertentu gitu. Kalau di pekerjaan lihat bos baru, bos, sampai ngangguk, sampai bosnya nggak ada masih bos. Kalau di sini sepertinya kehilangan ini. Kehilangan touch. Saya percayalah, Tuhan dan istri saya mungkin dan keponakan istri saya jadi saksi. Ya. Kedelapan masih tetap gitu semangatnya sama. Biar suara udah hilang-hilang, kembali lagi. Turun hilang lagi, naik kembali lagi. 8 kali. Bahkan sudah minum segala macam jeruk, lemon gitu ya. Hilang lagi. Tapi anehnya di atas panggung ada lagi tuh suara. Bahkan masih bisa nyanyi lagi. Saya pikir-pikir kenapa ya Tuhan? Tuhan bilang begini, sukacitamu itu mendatangkan hadirat Tuhan. Halo? Nah sebaliknya, hadirat Tuhan akan mendatangkan sukacita yang besar dalam hidup kita. 3 orang majus atau raja-raja ini enggak cari Yesus juga kalau menurut orang-orang sekuler atau dunia. Mereka akan bilang, it's fine. Udah jadi raja gitu loh. Harta udah banyak, harta melimpah.
Orang memanggilku bos eksekutif, toko papan atas, atas segalanya. Tuh, pakai asik. Banyak orang kejar dunia, kejar harta, kejar jabatan. 3 orang Majus ini kejar Yesus. Amin. Bukan Yesus yang besar lagi, tapi bayi Yesus. Saya dan Anda hari ini sudah mengenal Yesus yang sempurna. Amin. 3 orang Majus ini berjumpa dengan bayi Yesus yang belum bicara, saudara. Katakanlah pakai istilah kita, sepertinya kalau bayi itu belum mengerti apa-apa. Mereka sudah berjumpa dalam satu kesempatan yang pertama dalam hidupnya mereka. Mereka tahu Yesus masih bayi, di situ mereka harus perlu mengunjungi. Semakin saya dan Anda mengalami satu perjumpaan pribadi dini dengan Tuhan, semakin hebat berkat yang Anda rasakan di dalam kehidupan Anda. Jangan tunda, saudara. Hanya karena faktor ekonomi, hanya karena faktor jodoh, hanya karena faktor pekerjaan, hanya karena faktor kesehatan yang membuat kita menunda-nunda perjumpaan kita dengan Tuhan. Seperti apa sih Pak perjumpaan dengan Tuhan? Hari ini juga Anda bisa praktekkan, Anda bisa berjumpa dengan Tuhan. Ibadahmu itu. Kalau ibadah sambil ngantuk-ngantuk, ya saya jamin enggak lah. AC-nya bagus, sound system bagus, bahkan bisa kadang-kadang sudah lipat tangan, terus lipat mata lagi. Udah deh. Padahal sudah pakai ongkos ke sini, kasih persembahan buat Tuhan. Mestinya pulang dengan sukacita. Lalu jangan pulang dengan wajah yang sama. Saya kan di situ. Pintu masuk adanya di situ. Saya lihati semua. Yang tadi jalan seperti nggak ada tembok. Terus saja lurus. Duduk sebentar, lihat kiri kanan. Pujian penyembahan udah, Tuhan Yesus baik. Itu istri saya kalau lagu itu 2 tangan jempolnya, untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Kelihatannya cuma 2 jempol. Nanti Senin sampai Sabtu Anda lihat, jempol Tuhan diarahkan kepadamu. Tuhan akan bilang gitu. Lagu udah keren, nyanyinya kayak patung gitu. Masih mending, masih keluar kata. Ada yang nggak keluar kata loh. Saya lagi bingung deh nyanyi lagu Tuhan Yesus baik atau Indonesia tanah airku. Dan ini bukan hanya terjadi di sini, di mana-mana. Keluar kata-kata kalau tsunami datang. Tuhan, nah baru keluar jelas. Mau ada gempa bumi, Yesus, Yesus. Jawabannya begini, mumpung tanah masih rapat, amin saudara, nyanyinya harus Tuhan Yesus baik. Begitu tanah mau lepas, terpisah, tangan Tuhan menyatukan. Kenapa? Karena di tanah itu banyak orang yang memuji aku dengan hebat. Tapi kalau tanda-tanda ini menyertai orang yang kurang percaya, kadang lihat ke atas, lampu dihitung semuanya. Orang lagi ibadah kok. Amin. Bahkan orang banyak tertawa, dia nggak tertawa loh. Orang udah hihi, hu, dia masih.
Untung saya bukan Tuhan. Kalau saya Tuhan, saya bilang malaikat, lenyapkan ini satu, yang di ujung satu, bagian belakang satu. Orang pujiannya udah bilang Tuhan Yesus baik, tuh bisa nyanyi. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Habiskan suaramu juga nggak apa-apa, orang suaramu milik Tuhan sih. Tuhan Yesus baik gitu. Tapi kalau nyanyi buat dunia memang cantik, neng cantik gitu. Lewati toko gitu, toko CD langsung cantik ngikut. Padahal nggak diundang untuk nyanyi gitu. Tapi di ibadah kan diundang nyanyi gitu, nggak nyanyi loh. Ampun Tuhan Yesus. Yang begini jangan harap dapat jodoh. Halo. Tapi nggak usah pakai jempol deh, pakai gerakan punggung. Tuhan Yesus baik. Saya yakin dan percaya itu otot urat lemes. Amin. Penyakit lenyap. Mungkin dalam tubuh saya ada begitu banyak penyakit yang mau menyerang. Istri saya tahu. Dari kolesterol, darah tinggi, darah rendah, jantung, ginjal kali, atau mungkin paru-paru, atau mungkin di usus gitu. Tapi dari umur 17 tahun suka nyanyi. Suka melayani Tuhan. Hasilnya sampai hari ini, ya pegel dikit hilang 2 tahun. Jangan terbalik, ya kan? Pegelnya banyak nggak hilang 2 tahun gitu. Pegel dikit, terus hilang 2 tahun. Dia datang lagi, nyanyi lagi, hilang 8 tahun setengah. Jadi hari ini sudah hidup di kepala 5. Tapi saya lihat Tuhan Yesus memang baik. Oleh sebab itu, siapa yang mau disertai Tuhan 2019? Ini tangan-tangan yang terangkat janji nih, difoto nih sama malaikat. Betul nggak? Anda percaya? Buat apa dong kita hadir di sini? Buat apa saya dari Jakarta jauh-jauh ke sini? For money? No. Saya saksikan di atas panggung ya. Jakarta cukup money. Cukup. 5 kali ibadah, 3 kali ibadah, enough. Anak-anak saya sudah besar, dua-duanya sudah selesai kuliah, bahkan mau masuk lagi S2. Kalau buat ini cukup, Tuhan tuh cukup. Ke Surabaya naik kereta lagi 9 jam, tut, kuong. Istri saya bilang, kenapa sih Pak nggak naik pesawat? Nikmati pelayanan. Jangan nanti umur 79 baru naik kereta. Mau kemana Om? Nggak tahu saya mau kemana nih gitu. Karena saya yakin umur 80 ada yang undang saya lagi. Michael udah bilang, Om Yohan nggak usah pelayanan lagi ya Pak. Kenapa? Suara Bapak udah nggak kedengeran. Dijemput di bandara, aduh Bapak keluarnya 2,5 jam kemudian gitu. Pakai kursi roda lagi. Jadi sekarang mah kita nikmati. Kemanapun kita pergi, apapun alat transportasi, yang penting siapa yang menyertai atau dengan siapa kita pergi itu jauh lebih penting. Saya pergi dengan Tuhan, di sebelahnya ada istri, udah aman. Perlu apa-apa tinggal, ma susu, ma kopi. Istri saya selalu ladeni saya. Dan itu yang terpenting dalam hidup. Bukan hanya di sepanjang 2018, Anda masuk di 2019, pastikan penyertaan Tuhan itu kuat. Ya, nah, mari kita lihat, kenapa sampai Tuhan menyertai hebat? Bahkan Anda lihat ayat 12, yuk baca sama-sama, 1, 2, dan 3. Dan karena yang keras, ya 1, 2, 3. Dan karena diperingatkan dalam mimpi, supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui
Amin, saudara. Jadi Tuhan sudah memberikan peringatan buat Anda di sepanjang tahun 2018. Termasuk including khotbah ini pada malam hari ini. Jangan salahkan Tuhan bilang, oh Tuhan saya nggak tahu, sudah tahu. Pekerjaan Tuhan begini tidak pernah berubah. Catat dalam loh hatimu yang terdalam. Allah kita tidak memberikan peristiwa dulu baru ngomong, tidak. Tapi Tuhan kita yang hebat, beritahu dulu baru peristiwa terjadi. Setuju? Iya. To the land that I will give it to you. To the land that I will show you. Itu pekerjaan Tuhan. Abraham tidak tahu negeri yang mana, daerah yang mana. Tapi Tuhan bilang, to the land that I will show you. Diberitahu nggak tanahnya? Tidak harus. Tapi dia sudah beritahu bahwa ada tanah negeri akan diberikan kepada bangsa Israel atau kepada Abraham. 2019 Tuhan sudah beritahu secara detail, spesifik di mana tempat-tempat kejadian atau prahara. No, tidak harus. Tapi dia beritahu begini, kalau engkau baik-baik mendengarkan perkataanku dan melakukannya dengan sungguh-sungguh, maka dia akan menyertai dan memimpin Anda. Dia akan membela. Itu aja yang kita tahu. Yang lain biar urusan Tuhan. Biarlah Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas. Terus, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku dari malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Ya, Anda perlu nyanyi itu. Kalau masuk kereta, kiranya engkau nggak usah keras-keras. Di gereja keras boleh. Jangan Anda mau masuk ke lokomotif langsung kiranya. Nanti orang tanya kira-kira apa ya Pak? Gitu. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Biasanya Anda di rumah, biasanya Anda di gereja, biasanya Anda di pekerjaan, biasanya Anda berkomunitas. Ketika Anda pergi, Anda sedang memperluas daerah. Dan Tuhan juga menyertai engkau. Ya. Nah, alasan utama kenapa Tuhan menyertai, Dia berikan anaknya yang tunggal buat kita. Yesus Kristus yang kita sebut Natal. Tapi dari kita apa? Respons. Apa? Respons. Apa responsnya? Mari Anda lihat ayat yang ke-11. Ayo, baca sama-sama. Jangan tersinggung nih, kalau saya khotbah ini jangan tersinggung. Tuhan ini yang berikan buat Anda. Ya, baca sama-sama. 1, 2, 3. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu. Yang pertama begini, Anda harus masuk ke rumah Tuhan. Amin, saudara. Jangan Anda bilang bahwa gereja itu tanpa tembok. Jadi di rumah Anda gereja, amin, saya percaya juga itu. Anda adalah gereja, amin, saya percaya itu. Tapi Anda dengarkan baik, Yesus lahir juga perlu kandang. Ya, perlu palungan itu. Masuk ke rumah itu, kandang itu. Saya dan Anda juga tidak boleh hilangkan tradisi itu. Kebiasaan yang baik itu. Apa? Tiap minggu Anda harus beribadah, datang ke gereja. Halo? Jadi besok Michael ada kebaktian. Nanti ada pengumumannya. Jangan Anda bilang, ini udah hari Minggu, Senin lagi ibadah, Rebo lagi ibadah, nanti Minggu lagi ibadah lagi. Saya takut yang ngomong begitu, ya mulutnya nggak balik, langsung terus nggak balik-balik, stroke gitu. Baguslah. Kalau Tuhan juga mau ngomel sama kita, ayo, napas lagi. Lagi-lagi napas. Sudah dikasih, dibuang lagi. Betul nggak? Jadi, kalau kita pergi beribadah itu menyenangkan sebetulnya. Bukan hanya menyenangkan engkau, yang lebih khusus menyenangkan hati Tuhan.
Kalau 3 raja yang kaya raya pada saat itu boleh masuk ke rumah itu, ini menandakan saya dan Anda juga harus mengunjungi Tuhan. Halo, kunjungi Tuhan dalam doamu, kunjungi Tuhan dalam hidupmu, kunjungi Tuhan. Jangan cuma di rumah setel-setel kaset-kaset rohani. Memang penting, tapi hari Minggu juga beribadah dong. Kalau ada doa malam, ibadah saudara. Daripada nanti Tuhan tidak akan memberikan malam kepadamu. Ya, malam artinya buat beristirahat, Tuhan gak berikan istirahat kepadamu. Nanti kalau udah stroke, udah masuk rumah sakit, baru deh nanya, masih ada ibadah enggak? Padahal udah stroke. Saya bukan menghina orang yang stroke. Banyak di Jakarta dulu, teman-teman juga seperti itu. Kalau udah sakit aja baru. Dari kursi roda udah gak bisa jalan, baru udah ngomong udah mencong, mulut udah mencong, udah cadel, baru, Pak Pendeta, masih ada ibadah enggak? Saya bilang masih ada. Kenapa kok? Mau datang, mau nyanyi, nggak bisa nyanyi sih engkau udah. Mau nyanyi apa lagi? Mau melayani Tuhan. Saya mau katakan buat Anda yang masih sehat di sini. Pada saat engkau masih sehat, layani Tuhan. Muliakan Tuhan dengan kesehatan. Amin. Jalanlah. Kalau nonton Aquaman kita bisa jalan, kenapa untuk datang berkunjung untuk Yesus kita nggak bisa jalan? Aquaman fantasi, Yesus fantastik. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Itu semua fantasi, Aquaman terbang kanan, terbang kiri. Dan kita ikutin kemana dia terbang. Oh, udah ada di situ. Dia jatuh dari langit, masuk ke laut, ke dasar, hidup lagi. Orang yang di laut berapa kali, cuma sehari 2 hari mati semua kok. Aquaman hidup berbulan-bulan tanpa tarik napas, hidup fantasi. Tapi Yesus kita bukan Yesus yang fantasi. Halo, fantastik, luar biasa. Kita ini orang biasa, kita punya Tuhan yang luar biasa. Yang kedua yang Anda harus lakukan bukan hanya berkunjung ke rumah Tuhan, terus apa saudara? Dan melihat anak itu bersama Maria. Artinya apa? Temukan secara pribadi itu. Halo. Dan melihat sampai jumpa dengan Tuhan. Lihat. Jangan di gereja itu Anda pasif. Dengar firman nih, maaf nih. Saya tidak meniru gerakan Anda, posisi Anda, tapi banyak orang di gereja. Amin. Haleluya. Kasih muka yang baik sama Tuhan. Halo. Saya suka Bapak yang di tengah nih. Siapa nama Bapak? Ya? Pantes namanya udah Petrus. Dari awal saya khotbah sampai goyang terus. Apakah memang dia punya kursi khusus, saya nggak tahu. Yang bisa digoyang-goyang. Tapi ada di ruangan ini, maaf saya nggak menyinggung, yang kayak nggak hidup gitu. Anda harus berjumpa, sampai jumpa gitu sama Tuhan. Jadi kalau memang gerejamu adalah gereja 1 jam saja, Anda pikir dalam 10 menit, 15 menit puji-pujian gak bisa berjumpa dengan Tuhan, salah besar. Bisa. Ini, kamu siapa namanya baju merah? Worship leader? Siapa? Ya? Heidi. Berapa kali kamu pimpin di sini hari ini? 4. Lihat aja, meremnya jalan, angkat tangannya jalan. Dia nggak bilang, sudah nih yang udah ke keempat ya, maafkan saya kalau saya nggak angkat tangan ya saudara. Anda saja yang angkat tangan ya. Dan Anda bilang, nggak usah deh, kita nggak usah angkat tangan lah semua gitu. Dia tetap. Jadi alami perjumpaan meskipun nggak spektakuler gitu. Nggak usah orang yang berjumpa dengan Tuhan terus kayaknya roh Tuhan menyala-nyala terus Anda dibanting ke kanan dan ke kiri.
Banyak orang Kristen ini mengalami itu. Suka doa bantinglah, aku dibanting nanti sudah. Ada yang suka kelojotan gitu sampai. Kalau belum merasakan the Holy Ghost nggak usah dirasa-rasain. Halo, nggak usah dibuat main-main. Ya rohnya belum datang ya nggak usah. Terus bak. Nggak usah lah. Saya juga in the spirit loh, bener. Anda mau doa sama saya yuk, 5 jam, 4 jam, 7 jam, ayo. Bener. Saya suka, doa saya suka. Pujian penyembahan saya suka banget. Saya bilang sama Michael sampai 20 tahun saya jadi pemimpin pujian, worship leader. Tapi enggak tuh. Saya nggak pernah gitu berjumpa dengan Tuhan tandanya. Nah gitu. Nanti Tuhan bilang, lu ngenyek gue loh. Enggak lah. Sampai tangan. Tapi dengar baik. Kalau Anda berjumpa dengan Tuhan, ada juga yang begitu. Nggak usah ditahan. Nggak usah jangan Tuhan, jangan Tuhan. Jangan. Ada juga yang kita juga nggak boleh menghina saudara, memang in the spirit. Cuman saya katakan yang main-main dengan roh jangan, supaya kelihatan ngeroh. Apalagi lagi doa malam jam 12 lari semua. Tetangga bilang, wah alarm tsunami. Maksud saya hidup. Amin. Jadi dengan hidup, Tuhan Yesus baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Gitu. Enggak, waktu Tuhan Yesus baik dia ngeroh. Tuhan butuh engkau nyanyi. Pernah keponakan saya bilang, Om dia panggil papa saya. Bukan yang seperti itu. Jadi yang dimaksudkan oleh firman Tuhan di sini, berjumpa dengan Kristus, Anda alami sendiri gitu. Anda nikmati sendiri. Oh yes, apanya indeed gitu. Anda berjumpa dengan Tuhan. Jadi ibadah itu menghasilkan sesuatu buat Anda. Dan yang ketiga, terakhir, ini sampai jam 8 walaupun Michael bilang, Pak bisa lamaan, ya saya selesaikan 9:30 ya. Oh, Mr. Peter yang berdiri. Saya yakin tepuk tangan Anda bukan setuju, saya yakin. Pasti tepukan Anda, lu aja yang sendiri gitu. Ya, dan Alkitab katakan di ayat yang berikut, melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu apa saudara? Sujud menyembah, ya. Respect God. Amin, saudara. Respect God. Menghormati Tuhan bisa dalam banyak unsur. Kalau lagi ibadah, jangan banyak omong. Pujian Anda sedang diajak, ikuti pujian. Kalau lagi ibadah, jangan baca WA. Halo, ya? Lagi ibadah, lagi nyanyi, baca WA. DMN di mana gitu. Saya cuma takut kesetrum ini. Siapa yang mainkan sound system ini? Saudara, wajib untuk menghormati dia. Jangan baca WA. Taruh aja WA-mu. Diurus-urus, nanti urusannya di luar, ternyata nanti hutang belum dibayar. Udahlah. Bisnis apa sih? Nggak sampai triliun kan? Yang triliuner aja duduk pada saat mendengarkan khotbah dan pujian penyembahan dia singkirkan WA. Saya punya banyak teman
konglomerat gitu Indonesia. Kalau saya khotbah itu konglomerat nggak gini. Banyak orang Kristen belum jadi konglomerat, udah menyibukkan diri. Kalau mau sibuk nanti habis ibadah, sampai jempol bengkak juga urusanmu. Terus saya pencet aja nggak apa-apa. Tapi jangan tega-teganya di ibadah. Amin. Lihat foto-foto di ibadah. Jangan, fokusnya kepada Yesus. Anda harus respect dengan Tuhan. Dan yang terpenting adalah bagaimana Anda harus memberi yang terbaik buat Tuhan. Coba kita lihat ayatnya terus. Di situ apa saudara? Mereka pun membuka apa? Tempat harta bendanya. Amin. Jadi logis gitu loh. Kalau Anda pergi beribadah, Anda harus bawa apa? Sesuatu. Halo. Halo. Katanya mau diberkati. Masa nyanyinya pada saat kolektan mendatangi Anda, ku tak membawa apapun juga. Liwatan. Tapi kalau kolektannya udah lewat, kolektan udah lewat, baru ku bawa korban syukur. Begitu datang lagi, ku tak membawa. Jadi saya mau tanya nih Bapak Ibu nih, Anda bawa apa dong? Cuman bawa badan aja gitu beribadah gitu. Tapi minta dilindungi, minta disertai, minta dipimpin, minta diselamatkan, minta segala sesuatu. Saya mau katakan dalam bahasa Jakarta ya, kefret Tuhan. Halo, apa? Kefret Tuhan. Kasih yang terbaik buat Tuhan. Halo. Lagi akhir tahun, awal tahun, ya, hampir semua berkat yang dari Tuhan untuk saya, itu karena kasih karunia-Nya dan juga karena banyak memberi. Amin. Saya bukan nekat, kalau Tuhan suruh ya saya kasih. Bisa kasih semuanya semua. Nanti di luar istri saya pegang tangan saya. Pak kok dingin? Saya bilang saya udah gak ada duit lagi. Oh, saya juga sama lagi Pak. Kenapa? Semuanya kasih. Akhirnya pulang naik taksi. Tuhan beritahu sama saya, berkati ini hamba Tuhan. Ya udah saya berkati. Berapa Tuhan? Apa yang ada padamu? Saya hitung dulu ya Tuhan. Ya udah gak usah dihitung. Enggak, saya mau hitung. Jangan, nanti kamu menyesal. Jadi yang ada di kantong dan yang ada di dompet, udah semua. Saya bilang, brother, saya nggak tahu. Tuhan ngomong sama saya harus memberkati brother. Terus dia bilang, aduh, lo kok nyanyi serius ya begitu? Aduh, Bapak tahu nggak saya harus bayar Pak uang sekolah anak-anak saya. Saya harus bayar 6 anak sekolah, anak saya sekolah Pak. Pak saya harus bayar juga Pak rumah, saya harus bayar listrik, bayar air Pak, bayar semua Pak. Dan ini nggak enaknya, belum cukup lagi. Waduh. Nah terus saya bilang, yang itu Tuhan tidak bicara sama saya. Dia hanya bicara apa yang ada di saya. Jadi kalau kau bilang belum cukup, cari saja kepada orang lain. Dia bilang, Pak, aduh, memberkati Pak. Amin. Satu hari Tuhan bilang sama saya, kasih mobilmu sama ibumu. Saya bilang, Tuhan masa sama ibu pakai hitung-hitungan begitu. Mobilku, mobil ibuku. Mobil ibuku adalah mobilku. Tuhan bilang, tidak. Kasih dia kebebasan. Saya bilang, ibu saya nggak bisa menyetir, nanti saya akan berikan sopir, kata Tuhan. Terus saya bilang, dia nggak butuh mobil, butuh. Nanti kau akan dengar, benar. Tiba-tiba 3 hari dia ngomong sama saya, Yohan, mama ini kadang bukan capek. Banyak keluarga besar kita yang bilang sama mama, mau pergi ke gereja sama-sama, tapi untuk naik bajai nggak muat 17 orang. Saya bilang, Ma,
Di mana-mana juga orang ngerti, naik bajai nggak muat 17. Nah, mama mau beritahu kepadamu, kalau boleh, kamu bisa memberikan satu mobil tepat. Saya baru dapat mobil dari Tuhan. Baru nggak sampai 1 bulan, Tuhan bilang, masih mama. Kalau dia bilang gini, kasih kaos kaki sama ibumu. Saya bilang berapa puluh biji tuh. Rumah gitu. Mobil. Saya bilang sama istri saya, Ma, Tuhan baru ngomong lagi nih. Kamu jangan pikir aku gila ya, Ma ya. Enggak apa-apa, kalau masih rasional boleh. Apa sih? Katanya suruh kasih mobil ini sama mama. Kurang rasional itu. Aduh. Oh iya? Kapan Tuhan ngomong? Baru. Nah, dia istri yang diberkati. Kalau Tuhan ngomong kasih. Bener mah. Saya masuk di persekutuan keluarga waktu itu. Saya kasih kuncinya sama mama saya. Nih, buat mama. Mama saya bilang, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Terus dia tanya begini, saya masih ingat sekarang dia sudah di surga. Kamu naik apa dong? Saya tadinya mau jawab, mangke itu kalau minta harus dipikirkan dulu resikonya. Saya bilang, iya saya naik mobil lagi. Wah dia ciumi saya, dahsyat. Dia denger ini khotbah. Dia sangat mengasihi saya. Dan saya juga sangat mengasihi. Dia bilang, kamu naik apa? Kalau mama, fisiknya dia pegangin. Kuncinya dia pegang, tapi nanya terus, kamu naik apa? Ya udah naik dari Tuhan. Amin. Kamu nggak rugi? Ya rugi sih. Tapi kalau dari Tuhan, kalau untuk Tuhan, aku beri. Kita berapa minggu naik taksi ya? Tuhan lihat. Anda jangan pikir begitu memberi terus besoknya langsung cering. Itu apa? Family 100 itu. Cering gitu. 3 minggu nggak naik apa-apa. Naik taksi lagi. Tapi akhirnya Tuhan berikan saya mobil. Saya tutup ya. Bukan hanya satu dia. Tuhan suruh saya pilih seluruh showroom di Jakarta. Ada orang kemasukan Roh Kudus. Tahu kemasukan Roh Kudus? Dia bilang, Pak, Bapak ingat gak masih berdoa buat saya? Kapan itu? Dulu Pak, tahun yang lalu, udah lupa saya. Tapi beginilah Pak, doa Bapak itu ternyata talk chair, saya diberkati sekarang, saya mau kasih kendaraan buat saya. Oh saya ingat doa saya ingat. Saya ingat banget. Dia bilang, Pak, boleh ajak istri dan seluruh keluarga untuk pergi sama saya pilih mobil. Sampai nggak bisa jalan. Sampai saya doa, Tuhan kuatkan hati dia. Jangan dia bohongi saya tuh. Orang biasa aja, tapi memberinya begini. Waktu saya puji pemberian dia, Tuhan bilang, aku tidak memuji dia, aku memuji pemberian. Wow. Saya ajak mama saya udah 70-an jalan, pilih mobil aja cuma lihat gini. Saya tanya, yang mana mah? Yang memuliakan Tuhan aja. Maksud mama? Yang besar, biar 17 keluarga masuk dulu. Itu kan udah cukup. Yohan 3 rows dalam mobil mama itu kurang cukup. Karena masuk 17 orang itu dempet-dempet semua. Itu kalau keluar, keponakan saya keluar dengan pipi itu yang ada garis karena nempel di kaca. Dia bilang biar sebagian ke mobilmu. Saya pilih yang besar. Padahal ditawarkan 2 pintu. Ditawarkan 4 pintu. Itu kalau ada mobil yang nggak ada pintu saya ambil.
ditawarkan dari yang terhebat, dari Rolls Royce, dari Bentley, Aston Martin, Jaguar, semua mobil yang makan daging. Jaguar gitu. Saya nggak lihat yang makan rumput itu kuda, kijang itu makan rumput semua. Mercy, CLS, S63, segala macam, BMW. Saya bilang, Ma, yang itu. Kembali lagi mama saya. Yang memuliakan Tuhan. Kalau gitu yang makan rumput lagi. Iya. Biar nanti hidupmu memuliakan Tuhan. Dan dia sudah dipanggil ke sorga. Dan saya ingat firman Tuhan. Banyak memberi yang terbaik buat Tuhan. Anda akan dilimpahi. Bahkan Anda akan bilang, enough Lord, enough. Jadi kalau Anda pergi ke gereja, bawalah persembahan yang terbaik. Amin. Jangan asal. Lupakan itu lagu, ku tak membawa. Lupakan itu. Anda mau pakai lagu itu, nyanyi lagu itu, bukan dalam kesempatan memberi. Amin. Nanti kolektannya kecapean. Bos, Michael, nggak bawa apa-apa nih semuanya gitu. Ya. Tapi Anda harus limpahi Tuhan. Kunjungi Tuhan dengan berkat yang Tuhan sudah berikan buat engkau. Selamat Natal, selamat Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati saudara. Ayo kita tunduk kepala, kita berdoa. Selesai dan habis kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami dan kami sudah menunaikannya dengan baik. Biarlah jemaatmu pulang dengan sukacita karena mereka sudah berjumpa dengan Tuhan. Dan biarlah perjumpaan mereka denganmu membawa perubahan yang signifikan. Khususnya menjelang besok masuk di tahun yang baru. Kami mau Tuhan menyertai kami. Sama seperti Tuhan menyertai 3 orang Majus. Tuhan juga menyertai kami di sepanjang hidup kami. Keluarga kami, keluarga besar, keluarga inti. Rumah tangga kami, pekerjaan kami. Kesehatan kami. Studi pendidikan jodoh. Komunitas kami. Gereja kami, pelayanan kami. Kami mau disertai oleh Tuhan. Kami mau mengunjungi Tuhan di dalam rumah-Mu. Kami mau berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Dan yang ketiga, kami mau mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan. Itulah ucapan syukur kami yang keluar dari hati kami yang terdalam. Karena betapa baiknya Engkau, betapa baiknya, betapa hebatnya pekerjaan yang Kau sudah kerjakan dalam hidup kami. Terima kasih. Biarlah ibadah ini memuaskan hati Tuhan. Biarlah kehadiran kami dalam ibadah ini menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, berkati seluruh jemaat-Mu, keluarga mereka, rumah tangga, bisnis, usaha, mata pencarian, pekerjaan, perusahaan, perekonomian, kesehatan, tubuh, jiwa, dan roh mereka. Bahkan Engkau berkati keuangan finansial mereka. Apa saja yang mereka kerjakan boleh berhasil dan beruntung. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.